Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bisa duduk dalam majelis ilmu yang mana berkumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pula karena kita bisa memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan. Karena ketika nikmat itu tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, sejatinya akan menjadi sebuah musibah, sejatinya akan menjadi sebuah petaka bagi kita semua. Kullu ni'matin la yuqarribuna ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian nikmat itu tidak menjadikan kita semakin taat, tidak menjadikan kita semakin tunduk, tidak kita manfaatkan dalam hal beribadah, fahiya baliyah, maka ketahuilah nikmat itu akan menjadi musibah, akan menjadi petaka bagi kita. Kenapa bisa demikian? Karena kelak di hari kiamat, summa latus alunna yauma idzin anin naim, bahwa semua manusia akan ditanyai tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan nikmat sehatmu kamu gunakan untuk apa? Nikmat waktumu kamu habiskan untuk apa? Semua akan dipertanyakan kelak di hari kiamat. Maka sekali lagi beruntunglah orang-orang yang bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas segala perjuangan beliau beserta istri-istri beliau dan sahabat-sahabat beliau yang berjuang dengan segenap jiwa, raga, harta, dan apapun yang dimilikinya. Dan dengan izin Allah, Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, mulai dari benua Asia hingga Afrika, termasuk di negeri kita tercinta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ya tidak seperti biasanya pagi hari ini sore, ya mudah-mudahan ini juga tidak mengendorkan semangat kita, karena teringat hadis Rasulullah, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat memiliki masa kendor, masa malas itu akan ada. Dan Nabi menyebutkan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Dan barang siapa ketika malas, ketika futur, ketika kendor, kemudian ia kembali kepada ajaranku, beruntunglah dia. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka. Dan barang siapa yang ketika futur, malas, terus dituruti malese, dituruti futuri, maka binasalah dia.
Hadis yang mulia ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Betapa banyak dulu kita lihat sahabat-sahabat kita aktif di majelis ilmu, kemudian sudah tidak terlegandagi kabarnya. Dulu kita lihat saudara-saudara kita sama-sama duduk di rumah Allah untuk sholat berjamaah, sekarang sudah tidak terdengar lagi kabar mereka. Dulu kita melihat, Masya Allah, saudara kita ya menutup auratnya, ya hari demi hari kok semakin mini dan akhirnya melepas jilbabnya. Inilah ketika memperturutkan futurnya. Maka kita juga harus waspada, nek wis mulai muncul rasa malese, segera kembali ingat tujuan penciptaan kita. Jangan sampai diterus-terus nih. Karena kata Nabi, faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang ketika futur dia kembali ke sunnahku, ke ajaranku, maka beruntunglah dia tidak memperturutkan futuri. Beruntung. Tetapi jika dia memperturutkan futurnya, tidak kembali kepada jalan ketaatan, maka binasahlah dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berhati-hati dengan futur ini, terlebih di musim seperti ini, musim wayah dalan akeh sing ditutup, terus napa malih ya, dan lain-lain ya. Tetap minta pertolongan kepada Allah, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu, dan jangan lemes, jangan futur ya. Jika ngaji itu bermanfaat bagi kita, bersemangatlah. Umat Islam itu ojo sampai nalikane ngelakoni ibadah iku lemes, apalagi mengetokkan lemesi. Gak boleh ini. Sahabat-sahabat Nabi itu puasa perang kok. Bahkan perang apa pertama kali? Badar. Nek istilahnya siji dua yang lawan telu. Dan nek sampai sahabat-sahabat wis titik ketok lemes ya musuh lah tambah semangat. Ya, umat Islam itu jangan mempertontonkan kelemesannya. Wong Islam kudu semangat. Semangat anggene ibadah, semangat anggene nglampahi ketaatan. Ya, jangan sampai malah ngetok-ngetok nih lemes. Sekalipun puasa aja kita nggak boleh menampakkan kelemesan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas lanjutan kajian kita. Kita masuk surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-100 dalam Al-Quran, terdiri dari 11 ayat, dan Al-Adiyat berarti kuda yang berlari kencang. Nama ini Al-Adiyat ini diambil dari ayat yang pertama, yang mana Allah bersumpah dengannya, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Dan disebutkan surat Al-Adiyat itu memiliki dua nama. Yang pertama Al-Adiyat itu sendiri, dan yang kedua surat wal adiyati dhabha. Kemudian para ulama berselisih pendapat, apakah surat ini termasuk Makkiyah ataukah Madaniyah? Karena dalam ayat ini terdapat dua hal. Yang pertama, dalam ayat ini, dalam penggalan pertama, Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang, yang terengah-engah, mencetuskan kakinya, menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ini kan berkaitan dengan kuda perang, dan kita tahu perang tidaklah terjadi kecuali Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Jadi saat di Mekah itu nggak ada perang. Ya, paham ini ya?
Makanya sebagian ulama kemudian mengatakan, oh surat ini adalah surat Madaniyah. Kenapa disebut demikian? Karena ulama menyebutkan terjadinya perang itu adalah saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan surat yang turun ba'da hijratin Nabi, setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, disebut surat Madaniyah. Yang kedua, ulama menyebutkan surat ini adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena di penggalan-penggalan akhir itu menyebutkan ya tentang kiamat, ya, menyebutkan tentang kebangkitan di alam kubur, tentang tauhid. Makanya kemudian disebut surat Makkiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti inilah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita tafsirkan ayat demi ayat dan kita masuk di ayat pertama. Monggo salah satu baca ayat 1 sampai terakhir. Silakan. أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Jazakumullah khairan. Di ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Napa Pak terengah-engah niku? Napa? Suara apa? Menggos? Menggos. Ya, menggih-menggih. Ya, jadi dalam ayat ini disebutkan wal 'adiyat, diambil dari kata al-adu yang bermakna berlari dengan cepat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau belajar bahasa Arab, bahwa dalam bahasa Arab itu ada makna seperti bahasa Jawa, Pak. Makanya paling enak menerjemahkan bahasa Arab itu kalau saya pakai bahasa Jawa, karena ada tingkatannya. Nah, bahasa Indonesia lah podo toh, Pak. Ya. Bahasa Indonesia itu ya podo. Ya. Lah contoh saja, kalau dalam bahasa Indonesia mendengarkan iki ya wis iku tok, tapi dalam bahasa Arab ada sami ayasma'u, iku ngrungokno, wis sekedar ngrungokno iku sami ayasma'u. Tapi nek ngrungokno kanthi memperhatikan bener-bener istama ayastami'u, ngrungokno kanthi tenanan. Nah, sama dengar lo sampai sedemikian. Ya. Dalam bahasa Jawa juga ada tingkatan demikian. Nah, kalau kita mau mempelajari bahasa Arab dengan lebih dalam lagi, maka Masya Allah kita akan dapat banyak faedah. Makanya dalam Al-Quran Allah itu perintahkan kita untuk mentadaburi. Karena ketika kita mentadaburi, tidaklah huruf per huruf akan terdapat faedah di dalamnya. Makanya Al-Quran itu masih awak dhewe wis hatam maca tafsiri, dibaleni neh iku bakal dapat faedah baru lagi. Dibaleni neh iku bakalan angsal faedah baru lagi. Makanya aja bosen-bosen. Ya, baca lagi dapat faedah baru lagi, baca lagi akan dapat faedah baru lagi. Bahkan buku agama saja kita baca berulang kali itu akan ada terus tambahan faedah-faedah baru. Ya. Kita kembali kepada ayat yang pertama bahwa ya
Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari dengan kencang, dengan terengah-engah. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, falmuriyati qadha, dan kuda yang mempercikkan bunga api dengan pukulan kuku di kakinya. Jadi begini Bapak Ibu, kuda kalau berlari dengan cepat lalu kuku-kukunya itu mengenai batu, maka itu ada efek muncul keluar percikan api. Dan sifat ini nggak ada, hanya muncul pada kuda. Unta nggak gitu. Ya, unta tidak demikian. Ya. Ini unta itu berlari dengan cepat sehingga batu yang dipijak itu ya terlontar ketemu batu lian baru ada percikan. Lah nih kuda enggak, berbeda. Kuda itu ketika apa tadi ya istilahnya, berlari dengan kencang itu mengeluarkan percikan-percikan api. Ya. Dan inilah termasuk salah satu kalau di zaman dulu ini adalah salah satu alat tempur, kendaraan tempur. Ya. Kalau sekarang kan mungkin nggak dipakai ya. Perang gawe kuda itu wis nggak enak saiki mungkin. Tapi zaman dulu ya ini, kendaraannya ya ini. Di zaman Nabi, bahkan kalau kita mau membaca sejarah katanya di Indonesia dulu di zaman kerajaan ya ini kendaraannya. Bahkan yang cepat kan gitu. Kendaraan yang cepat ini. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku di kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Bapak Ibu, waktu pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang lawan. Karena saat pagi musuh dalam keadaan lalai. Nek wong Islam kan matahari rong terbit wis tangi, Pak. Tapi berbeda dengan di luar Islam, mereka masih terlelap dalam tidurnya, gak tangi nih gak matahari wis dhuwur gitu loh. Lah umat Islam tidak, umat Islam diajarkan nih iso bahkan sepertiga malam dikongkon tangi, disuruh bangun. Ini umat Islam. Makanya waktu pagi itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang musuh saat musuh dalam keadaan lalai. Apalagi yang menyerang adalah pasukan berkuda yang datangnya faj'atan secara tiba-tiba. Nggak lemot niki langsung. Dan inilah strategi yang sangat bermanfaat dalam peperangan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang keempat, fa'asarna bihi naqa'a, karena begitu larinya dengan kencang maka menerbangkan debu-debu di sekitarnya. Dan sekali lagi kuda yang masuk ke dalam medan peperangan dengan gerakan yang cepat itu akan menimbulkan debu-debu yang berterbangan, berhamburan. Makanya Masya Allah, kalau kita mau membaca, tidaklah dulu ya kuda-kuda kaum mukminin ketika terdengar suaranya itu akan menimbulkan ketakutan dari musuh-musuh Islam. Dulu takut mereka. Bahkan tidaklah dikabari jauh-jauh hari umat Islam akan ekspansi kecuali adalah rasa takut dalam diri musuh-musuh Islam. Begitu gagahnya umat Islam di zaman dulu, begitu ditakutinya. Karena keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Tidak cinta terhadap dunia yang berlebihan, tidak. Berbeda dengan saat ini kita perhatikan. Umat Islam itu kata Nabi seperti makanan yang terhidang di nampan. Kekeroyokan. Terombang-ambing sana sini, banyak tapi bak buih di lautan. Ngetan milu, ngetan, ngulon milu, ngulon, nggak punya pendirian.
Makanya kita punya umat Islam tuh harus punya pendirian, nggak punya prinsip. Nih bener dia sampaikan bener, nih salah ya sampaikan salah. Ya. Didik nggak popo karena memang ya itu tadi. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Umat yang menjalankan agama ini secara sempurna, ya, maka mau nggak mau jumlahnya sedikit, Pak. Ini sedikit. Dulu kalau kita mau membuka melihat lagi Islam itu atau Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Yang sebelumnya belum dijelaskan dengan rinci, dengan gamblang. Ya, paham ya? Contoh saat masih di Mekah masih menjelaskan, menjabarkan tentang tauhid. Baru di Madinah dijelaskan tentang perkara-perkara A, B, C, D dan semuanya. Tapi setelah Nabi wafat sudah tidak ada lagi tambahan. Sudah sempurna. Tetapi umat ini mengamalkannya suwi-suwi mulai ditinggal no titik. Sehingga kata Nabi apa? Islam itu pertamanya asing dan akan kembali asing. Inilah yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Menangis beliau. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuda ini berlari dengan kencang menerbangkan debu-debu. Fawasatona bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Artinya kuda tersebut mengantarkan pasukan masuk ke tengah-tengah barisan musuh bertempur dengan mereka. Makanya Allah bersumpah dengan kuda tersebut. Intinya dari ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan tentang kuda perang ketika menyerang musuh. Meskipun nanti ada penafsiran yang lain seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, tapi inilah di antara tafsirnya. Bahwa dalam ayat 1 sampai 5 Allah bersumpah dengan kuda, karena kuda adalah di antara karunia Allah pada makhluknya. Kuda punya keistimewaan khusus dibanding hewan-hewan yang lain. Disifati oleh Allah berlari dengan kencang, memercikkan api, dan ini nggak ada pada unta, menyerang musuh, menerbangkan debu, ya, menembus barisan. Maka masya Allah, kuda ini adalah luar biasa di zaman dulu. Sampai ada ya hewan-hewan kuda-kuda yang memang bernilai. Karena memang ada kuda perang gitu loh. Tunggangan untuk perang. Dan salah satu yang sampai saat ini kita diperintahkan itu apa aja? Berenang, terus berkuda dan memanah. Jenengan sing pundi? Berkuda sampun? Saya bersepeda motor, Ustaz. Loh. Kuda besi itu, Ustaz. Beda nanti, instingnya nanti beda. Ya. Memanah. Ya. Belum berenang. Ya. Ya, belajar. Ya, belajar. Jadi ini disebutkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjut pembahasan baru. Setelah Allah bersumpah dengan kuda, ya, Allah berfirman, innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Apa korelasi Allah menyebutkan kuda dan kemudian menyebutkan manusia itu ingkar? Apakah ada korelasinya? Para ulama menjelaskan, Pak, kuda iku nek wis dirumat, iku manut karo majikane. Masih dijak masuk ke medan perang, nyawa taruhannya dia manut sendika dawuh. Tapi manusia diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Bahkan seluruh yang ada pada tubuhnya, jasadnya, itu dari Allah. Dikongkon isih gak manut.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang ada pada dirimu itu nikmat dari Allah semuanya. Tapi enggak manut. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Sing bersyukur gur titik. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali, nggak oke. Maka beruntunglah mereka-mereka yang sedikit ini. Makanya di antara doa sahabat Nabi itu, Allahumma ij'al minal qalil. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit itu, yang bersyukur itu. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita, tetapi kadang itu tidak menjadikan kita taat pada Allah. Wong hewan wae ngerti manut karo majikan loh. Kuda itu kalau dirawat, loh Pak, diajak di medan perang dia berangkat. Ya. Nggak ada kekhawatiran dalam dirinya, berangkat. Lah kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Ya. Tapi kadang kita jauh. Allah menginginkan agar manusia memperhatikan keadaan kuda yang memiliki sifat taat. Ya. Kuda kalau diberi sesuatu oleh majikannya, Masya Allah. Ya. Dirawat, diberi kandang, diberi minum, seketika dia akan manut pada majikannya. Bahkan harus masuk ke tengah-tengah pertempuran demi mengantarkan tuannya menuju kemenangan pun akan dilakukan. Ya. Dan sekali lagi berbeda dengan manusia. Bahkan diberi berbagai macam kenikmatan yang bahkan tak ternilai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmatku, kalian gak akan mampu. Itu pun tidak menjadikan mereka taat. Ya. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, al-kanut wal kufur alladhi ya'udul masaib wa yansa ni'ma rabbih. Ya. Sesungguhnya manusia sangat ingkar, ya. Artinya apa kata Imam Hasan Al-Basri? Manusia itu banyak ngitung-ngitung musibah dan lupa kepada nikmat dan anugerah dari Robnya. Coba dilihat kisah generasi terdahulu. Ketika mereka ditimpa sakit, apa yang diucapkan? Sungguh nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada sakit yang saat ini aku rasakan. Ya. Mereka lebih banyak sambate timbang syukure. Lah ini loh yang harus kita ingat juga. Kurangi sambate, tambah syukure. Loh aku gak sambat Ustaz, tapi gawe story. Story ini ngeluh. Ya. Fudail bin Iyad mengatakan al-kanut alladhi ansathul haslah adalah orang yang satu sikap, ya, sikap buruk, ya, sikap satu saja menjadikan lupa kebaikan yang banyak. Diberi satu ujian ngono wis lali sembarang kalir. Tidak pandai bersyukur, berterima kasih. Naudzubillah. Makanya kan kalau kita melihat, kalau kita pernah membaca hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ra'aitun nar. Kapan Nabi membaca hadis ini, mengucapkan hadis ini? Ditampakkan atau aku melihat neraka. Falam aro kal yauman doron kot. Dan aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku lihat kebanyakan apa?
penghuninya adalah wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Mereka bertanya, kenapa para wanita yang menjadi mayoritas? Qala bi kufrihinna, karena kufurnya mereka. Qila yakfurna billah, apakah mereka ingkar pada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Itu disebabkan karena mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan suami. Suami melakukan kebaikan beribu-ribu, salah pisan ngono sing disebut bendino ya salah. Isu awan bengi salah tok, benernya nggak disebutkan. Loh ini loh menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Apalagi kemudian dia ingkar pada nikmat-nikmat Allah. Ya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan padanya, kesehatan, kaki yang bisa melangkah, mata yang bisa melihat, rizki, semua yang ada pada dirinya dari Allah, tapi dia tidak mensyukurinya. Begitu diuji titik, ya, dia langsung apa? Ingkar pada nikmat-nikmat Allah. Bukankah Nabi Ayyub alaihissalam sakit selama berapa tahun, Pak? Nabi Ayyub sakit berapa tahun? Nabi Ayyub sakitnya berapa tahun? 70 atau 18? Atau perlu tak kasih pilihan ganda? A 3, B 10, C 8, D ABC salah. Nabi Ayyub itu sakit selama 7 tahun. Bahkan begitu parah sakitnya, keluar ulat dari dagingnya. Wis jenengan bayangno kaya apa wis. Akan tetapi beliau bersabar, dan ketika ada orang yang berkata kepadanya, mintalah kesembuhan pada Allah. Apa kata Ayyub alaihissalam? Aqamtu fin na'imi sab'ina sanah wa uqimu fil bala'i sab'a sinin. Aku telah berada dalam kenikmatan dari Allah selama 70 tahun. Dan sekarang aku berada dalam ujian selama 7 tahun. Wahina idin as'aluh. Maka sekarang aku mohon kepada Allah. Faqal anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Tapi kebanyakan kita saat ini wis digawe nikmat sak pirang-pirang. Ya, diuji titik sing dawa iku sambate. Ya. Bahkan ketika diberikan dagangan laris selama ini, begitu digoncang dengan apa kemarin? Pandemi berapa tahun? 3 tahun ya? Hampir 3 tahun langsung budal ning gunung geger. Subhanallah. Nyari apa? Laris. Allah berikan ya kenikmatan yang begitu banyak, tapi ini yang terjadi. Maka inilah manusia. Ya, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kuda saja iku manut karo majikane. Lah manusia diberi nikmat yang begitu banyak, tapi tidak patuh kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing dihitung iku rapenake padahal sing penak akeh. Ya. Orang umat Islam kalau mau seperti ini, seperti apa yang disebutkan, wis to opo sing dirasakno enggak penake, ya wis iki dalane urip watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu Allah silih pergantikan, kadang yo gregesi, kadang ya seger kan gitu. Kadang yo pilek, kadang yo waktu kadang ya enggak. Itu semua Allah silih pergantikan.
Jadi ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ingkar betapa banyak nikmat yang Allah berikan, tapi dia kufur kepada Allah. Maka ini menjadi pengingat bagi kita. Perhatikanlah kuda itu, bagaimana dia patuh kepada majikannya, bahkan harus berkorban nyawa. Dan bukankah Islam memerintahkan kita mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi kecintaan daripada yang lainnya? Ya, mencintai Allah melebihi kecintaan yang lainnya. Seekor kuda ini yang manut mencintai majikannya, bahkan nyawa taruhannya dia lakukan. Lihatlah kisah seorang yang melewati suatu perkampungan yang disuruh memberikan kurban, disuruh berkurban meskipun hanya apa? Dzubab, seekor apa? Seekor apa? Lalat. Ya. Disuruh mengorbankan sesuatu. Kalau pengen lewat dan pengen selamat, yang satu mengorbankan, yang satu nggak mau. Karena itu bentuk kufur kepada Allah. Meskipun dia harus meninggal. Ya. Meskipun harus meninggal dan benar dibunuh. Tapi kemuliaan yang Allah berikan padanya. Lihatlah wanita syahidah pertama kali kecintaannya kepada Allah melebihi cinta yang lainnya. Ahlu Yasir, keluarga Yasir, nyawa taruhannya. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita nurut manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa tak pikir-pikir disi. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia mengakui keingkarannya. Ya. Sesungguhnya manusia mengakui keingkarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang inilah manusia. Ya, manusia kalau kita perhatikan, kalau kita pernah membaca sejarah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya justru menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga kita mau bertanya siapa yang memberikan rizki kepadanya, jawabannya Allah, tapi dia tidak mau taat kepada Allah. Yang memberikan sehat padanya siapa? Allah, tapi tidak digunakan sehatnya ke dalam ketaatan kepada Allah. Dan dalam ayat ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat tentang dhamir kata ganti hu, wa innahu. Ya. Kembali kemana? Maksudnya siapa? Sebagian ulama mengatakan kembali ke Allah, sehingga maknanya menjadi sesungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran tersebut, yaitu Allah menyaksikan sikap-sikap manusia yang ingkar, tidak bersyukur, lalai dari beribadah. Dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Allah saksikan keingkaran manusia. Allah berikan banyak kenikmatan padanya, tapi dia malah kufur. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah tahu mana hamba yang bersyukur dan mana hamba yang kufur. Makanya ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Sudahlah kurangi sambate, ditambah syukuri. Lihatlah orang di bawah kita, undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fauqakum. Lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Kita akan jadi orang-orang yang kufur kalau seperti itu. Seorang istri juga lihat itu.
Orang-orang yang di bawah penghasilan suaminya, jangan melihat orang-orang yang penghasilannya di atas suaminya. Engkau gak bakalan syukur karo pemberian suami. Jangan bandingkan ya keluarga kita dengan orang lain, dan jangan bandingkan penghasilan suami panjenengan dengan suami orang lain. Makanya salah satu pintu keselamatan itu mengurangi kumpul-kumpul sing gak manfaat. Ya, mengurangi. Terlebih nih wis umur 40 munggah iku wis ora wayahe oke-okean konco, wis gak wayahe. Tapi bener-bener mencari konco sing kualitas. Bukan di zaman ini oke-okean grup. Nek orang dadekno manfaat, nek terakhir dadekno manfaat metuwo tambah gari penyakit. Betapa banyak istri yang ingkar pada suaminya karena melihat postingan-postingan teman-temannya. Ya. Ini yang banyak terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekali lagi kembali di ayat ini, Allah menyaksikan pengingkaran manusia. Sikap ingkar mereka, tidak bersyukurnya mereka, lalainya mereka dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Allah berikan nikmat, Allah berikan banyak kenikmatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rizki, tapi mereka justru jauh dari Allah. Allah berikan rizki yang banyak, tapi mereka ingkar. Mereka beranggapan rizki itu didapatkan dari hasil jerih payahnya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Lupa kalau semuanya dari Allah. Ya. Seorang muslim ya, apabila diberi anugerah oleh Allah, jangan sampai sombong. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan di ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ya. Makna al-khair pada ayat ini itu bermakna harta. Kenapa al-khair di sini disebut harta? Karena al-khair secara bahasa itu kebaikan, dan harta dinamakan kebaikan. Karena manusia menganggap bahwasanya harta adalah kebaikan. Padahal harta juga tidak selalu menjadi sebuah pintu kebaikan. Ada kalanya bahkan menjadi apa? Keburukan. Jika tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya Rasul itu pernah bersabda, la ba'sa bil ghina. Gak popo sugih itu. Limanit taqo, bagi orang-orang yang bertakwa. Karena harta di tangan orang yang bertakwa akan banyak maslahatnya. Tetapi jika harta di tangan mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang bermaksiat, akan banyak pula madorotnya. Ya. Jadi Islam itu enggak melarang orang jadi kaya, Pak, enggak. La ba'sa kata Nabi, enggak popo, sugih itu enggak popo. Yang penting di tangan siapa tadi? Limanit taqo, di tangan orang-orang yang bertakwa. Makanya yang banyak-banyak harta itu kudu luweh sregep ngajine. Ya. Yang punya banyak harta kudu luweh sregep ngajine. Ustaz, lah hartaku mek titik berarti enggak sregep-sregep titik enggak popo. Ya kudu sregep pisan. Ya. Karena pernah kita sebutkan akeh dunyo iku ujian, dunyo titik ya ujian. Jenengan milih diuji ndi? Jenengan luwih milih diuji akeh dunya apa dunya titik? Apa? Sedengan. Pilihane lugur akar rubi kok sedengan. Ya. Banyak harta itu ujian. Harta titik ya ujian. Harta banyak ketika dia bertakwa akan banyak kemaslahatan.
Titik harta nek enggak duwe ilmu, enggak sabar, ya juga akan banyak keburukan. Auzubillah. Kembali pada ayat tersebut, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta berlebih-lebihan. Pak Bu, kita enggak boleh berlebih-lebihan mencintai dunia ini. Jangan. Harta itu jangan taruh di hati, taruh di tangan saja. Ya, jangan taruh harta kita dalam hati kita, berat nanti. Engko ngetokno abot. Eman. Ya, maka taruh harta kita di tangan kita, enggak usah dilebokne ning jero ati. Nek wis ning jero ati eman-eman. Makanya sampai-sampai Rasul menyebutkan bahwasannya ya, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti engkau cinta pada Allah atau cintamu pada hartamu itu berlebih-lebihan. Nek cintane dengan harta berlebih-lebihan iku eman. Jangankan kok 1.000 iku lho krasa kelangan. Makanya kadang-kadang ya bener ketika ada yang mengatakan antara zakat mal karo zakat mall iku zakat mal iku 1.000 rasane gede, tapi nih zakat mal 1.000 iku lho gurule opo. Leres mboten? Mlebu mall kopi siji ku lho piro wisan jal? Pinten? 40 tukone nek kopi tanggane jenengan lho 2.000 nek tanpa gula. Kula nek ten kantin sekolah niku kopi Mbak gitu. Tanpa gula iku 2.000. Saestu. Ya. Karena memang pecinta kopi tanpa gula. Kok orang kok murah. Nah nek digone mall 40. Oh iku ketok titik lho. Bahkan bangga lho. Ya. Sebuah pencapaian loh, ngono sampean. Subhanallah. Ya. Enggak merasa kehilangan. Kalau dibawa ke mall itu enggak merasa kehilangan. Tapi untuk digunakan dalam ketaatan kadang semlengeren. Pak mene. Korban niku lho, Pak. Pinten to korban niku? 1,5 juta kan. Sing sedengan gitu loh, nggak usah gede-gede. 2,5 itu sing rada gede kambing biasa, kambing Jawa. Nah nek kambing domba itu ya 1,5 juta ya enek gitu kan. Tapi nek korban kan ya sing apik. Lah masih sing ketok 1,5 juta lho kok semlengeren iku kadang-kadang. Tapi nek 1,5 juta ki urusan liyan iku biasa. Sampai ada yang pernah bercerita bahwasanya demikian. Astagfirullahaladzim, insyaallah beliau bercerita hafizahullah. Orang tua itu Pak, kalau muliakan anake, iku gak ono sing ditawar. Mbok masih 100 juta gawe pendaftaran iku lho, heeh. Tapi kon nggih mondokne anake, mbok 50 juta iku lho njaluk keringanan. Loh ini kasus yang satu orang. Satu anak yang satunya itu kuliah, yang satunya mondok. Sing kuliah gak tinyang. Sing mondok njaluk. Ya ini, kalau untuk kebaikan niku mikir-mikir naudzubillah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada harta berlebih-lebihan. Naudzubillah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini disebutkan wa innahu lihubbil khair. Manusia cinta kepada al khair. Al khair di sini adalah harta, ya. Dan kata Ibnu Zaid dalam tafsir At-Tabari, fasammahu khairan li'anna an-nasa yusammunahu khairan fid dunya wa asa an yakuna khabisan. Allah menamakan harta dengan kebaikan karena manusia menamakan harta dengan demikian sebagai kebaikan dunia. Orang-orang di dunia itu nek akeh donyane lak seolah-olah Allah memuliakannya. Ya,
Strata orang itu baik apa enggak itu diukur dari banyak harta. Naudzubillah, padahal enggak demikian kan gitu ya. Wa asa an yakuna hobisan, dan bisa jadi harta tersebut menjadi keburukan. Makanya tadi kan kita sebutkan Rasul ngekei garis besar la ba'sa bil ghina, enggak popo sugih limanit taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Masya Allah bener-bener ya, daurah masyayikh setiap tahun dulu itu dibiayai satu orang, Pak. Yang dulunya di Terawas kemudian pindah di Batu, itu dibiayai satu orang dulu. Itu kalau harta di tangan orang yang bertakwa, leku sewone wis piro wae. Ya. Itu satu orang yang membiayai. Masya Allah. Maka sekali lagi, harta di tangan orang yang bertakwa akan menjadi sebuah kebaikan. Disebutkan pula di surat Al-Baqarah ayat 180, harta disebut juga dengan khair. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Loh. Disebut dengan apa? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai cinta kita kepada harta itu berlebih-lebihan. Jangan ditaruh di hati. Nek wis ning jero ati eman-eman ngetok nih. Ya. Sudah taruh di tangan aja. Ngene wayahe ngetokne ya ditokne. Enggak usah iman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa manusia itu sangat cinta terhadap harta, dan memang sifat dasar manusia demikian. Ka ono Pak wong sing gak seneng karo donya. Jenengan seneng ora karo donya? Kali harta. Jenengan seneng karo harta mboten? Nek gak seneng nyapo direwangi kerja. Direwangi nyungsang jungkir kayak ngono. Tabiat manusia seneng harta itu indah. Ya. Hulwatun hawirah, ijo Pak, menarik hati, itu harta Pak, itu dunia. Makanya ojo kaget. Loh ini yang disebutkan. Ad-dunya hulwah, hawirah, manis, itu dunia. Indah dipandang mata. Makanya kadang kita jumpai sebagian manusia rela mengorbankan segalanya demi uang. Ya, rela Pak, segalanya dilakukan demi uang, sing penting dunyone oke. Gak peduli lagi halal ataupun haram. Gak peduli, sing penting hartanya banyak. Bahkan rela menjual agama. Bahkan sampai ada berita anak SMA rela menjual dirinya demi ganti iPhone 14. Naudzubillah. Ya, demi harta. Makanya Nabi bersabda, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul khamisa in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, yaitu kain yang halus dan mahal. Jika diberi ia senang, tapi jika tidak diberi dia marah. Celaka hamba-hamba dunia ini. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Rasul menyebutkan, ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Jangan. Ya, dunia itu bukan tujuan. Tujuan kita itu apa? Akhirat. Makanya saat ada orang yang mengatakan, "Wow, Amerika wis sampai bulan, India sampai
bulan. Mohon maaf, cita-cita kita bukan ke bulan. Cita-cita kita ke surga. Ya. Wong Islam iku lho, ya ono ya ini sik basyirik wae. Kok lho. Wong Eropa wis sampai bulan. Bene. Wong cita-cita kita lebih tinggi dari mereka. Makanya kita jelaskan kesyirikan. Karena yang bisa mengantarkan kita selamat ketika kita jauh dari kesyirikan. Ya. Ya, itu diantaranya. Sekali lagi, jangan sampai kecintaan kita kepada dunia berlebih-lebihan. Jangan, hati-hati. Dunia itu ujian bagi kita. Ya. Dunia itu ujian bagi kita. Tiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umat ini adalah al-mal. Apa al-mal itu? Harta. Itu ujian umat ini. Banyak yang gak lolos, Pak. Ya. Ketika diuji gak di duit, dungone mau wempengi. Dungone mempeng. Tapi pas di duit wis gak kober. Jangankan kok ndonga, jangankan sholat 5 waktu, wis gak kober kabeh. Sibuk tok nggo iki sini. Sibuk ngitung duit. Subhanallah. Maka peganglah harta di tanganmu, akan tetapi jangan masukkan ke dalam hatimu. Ini sampai ngono ruwet engko sampai harta itu di dalam hati kita, cintanya akan berlebihan, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kalau dalam urusan harta, satu dengan yang lain berani membunuh saudaranya. Rebutan apa biasanya? Warisan. Iki nek makane wong tua kudu bekali anake dengan ilmu ben aja sampai dadi gegeran. Enggak apa-apa harta itu kemudian kursi so titik gara-gara nyekolane anak. Insya Allah itulah warisan terbaik bagi orang tua. Ya. Pamale sakniki kudu mondokne anak kan ya rada napa? Nggak sengkok Pak, titik jane Pak. Mondokkan anak itu murah Pak, karena nggak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan, ya, nggak akan sebanding. Kadang kita mengatakan, waduh mondok iku larang. Sebenarnya nggak larang. Saya itu pernah tanya, saya itu punya murid di Kota Malang. Dia nyekolahkan anaknya yang masih prasekolah. Itu 1 bulan, itu 1 pekan hanya berapa kali gitu loh pertemuannya. 1 pekan cuma 3 kali kalau nggak salah. 3 kali 4 berapa? 12. Itu 300.000 Pak. 300 lah. Itu mondok saulan gur piro ta? Iku 24 jam kali 1 bulan loh. Tapi tergantung pondok juga. Sing gratis ya oke kok, tenang aja. Ya. Tapi tergantung wong tua saiki penggelekno mondoke anake sing mewah, ono live, ono laundryne, ono AC-ne, mandi air panas. Lho enek saestu kula enggak ada rencang nggih ada. Ya. Tapi ya enggak apa-apa nek wong tuane duwe kan, nek gak duwe ya pondok itu tempat perjuangan Kak, bukan tempat untuk santai. Ben anak kita tahu arti sebuah perjuangan hidup. Ben balik ora turu wae. Insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan sampai kita berlebih-lebihan mencintai harta. Jangan sampai hidup kita, tujuan kita, cita-cita kita hanyalah harta, jangan. Ya. Sekiranya dunia ini lebih bernilai daripada sayap seekor nyamuk, Allah gak akan memberi itu rezeki pada orang-orang yang tidak beriman. Ini kata Nabi. Ya, dunia itu gak ada nilainya memang. Dilanjutkan di ayat berikutnya, fala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Ya, pada ayat ini Allah tidak menyebutkan objek dari kata ya'lamu. Salah satu di antara faedahnya, ya, faedah dari
kalimat tersebut ya, atau di antara kaidahnya yang disebutkan bahwa ayat ini kurang lebih bermakna apakah dia tidak mengetahui segala perkara yang Allah bongkar pada hari kiamat yang membuat dia takut. Ketika Allah bongkar bakhilnya, Allah bongkar pengingkarannya, Allah bongkar kemaksiatannya. Semua akan dibongkar nantinya. Dibongkar semuanya, Pak. Makanya apapun yang kita kerjakan itu tertulis dan tercatat dengan jelas. Tidak ada satupun yang ketelisut gak tercatat, gak ada. Dan semua nanti akan dikeluarkan. Ya. Yang bakhil akan disebutkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada juga dikeluarkan. Seluruh yang tersimpan dalam dada manusia pun dibongkar oleh Allah tanpa terkecuali. Ya, semua akan dikeluarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ditutup ya, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama, Allah itu berikan pada kita nikmat yang banyak. Jangan sampai kita kufur, manuto, taato, kan gitu kan harapan, pengennya Allah gitu. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan pada kita justru menjadikan kita semakin jauh. Bukankah di muqaddimah tadi kita sebutkan ya, tidaklah kenikmatan itu yang tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah, fahiya baliyah, maka itu akan menjadi petaka, itu akan menjadi musibah ya. Maka apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, hendaknya itu menjadikan kita semakin taat, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di ayat yang terakhir ini menjadi pembelajaran bagi kita. Allah Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun. Bila itu kebaikan, Allah akan balas. Bila itu kemaksiatan pun Allah akan berikan balasan. Tidak ada yang terlewat. Allah Maha mengetahui. Makanya ini juga menjadi pengingat. Gak usah khawatir nih awak dewi ngelampai kesainan. Allah tahu. Dan hati-hati ketika berbuat kemaksiatan. Allah tahu. Allah tahu apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi jenengan gak usah khawatir ketika berbuat ketaatan. Dan hati-hati ketika berbuat kemaksiatan, karena tidak ada yang terlewat ya dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ini yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini, menjadi pengingat bagi kita. Janganlah menjadi hamba-hamba yang kufur, jadilah hamba yang taat. Jangan banyak ngeluh, banyaklah bersyukur. Banyak harta bukan jaminan Allah memuliakan kita, karena inna akramakum indallahi atqakum. Tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, jangan banyak kufurnya. Apapun ya yang Allah berikan pada kita, syukuri. Dan ibu-ibu berapapun yang diberikan suaminya, syukuri. Termasuk tadi kurangi membandingkan apa tadi? Membandingkan apa? Penghasilan suami dengan penghasilan orang lain. Jangan sampai tambah sulit tambah kufur. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, kami persilahkan. Nggih, monggo. Syukur itu seperti apa? Syukur itu satu ya, bil qalbi, hati selalu yakin bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Meyakini semua itu datangnya dari Allah. Kita yakin akan hal itu. Bil lisan, dengan lisan selalu mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Jika itu pemberian manusia, jangan lupa ucapkan pula jazakumullahu khairan, karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, sejatinya dia belum bersyukur kepada Allah. Dengan anggota badan gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan, itulah syukur. Ya, hati meyakini, yakin bahwasanya semua kenikmatan itu dari Allah. Lisan membenarkan. Alhamdulillah. Makanya orang yang mengatakan dirinya syukur tapi tidak menggunakan nikmat dan ketaatan, kok tapi orang Hindu. Ono manfaatnya? Enggak. Jadi enggak cukup syukur itu dengan alhamdulillah, enggak cukup. Tapi luwih apik timbang ora babar blas gitu lah. Insya alhamdulillah iku wis apik, tapi hakikatnya syukur itu ketika hati kita yakin membenarkan semua nikmat datangnya dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan. Sing luwih cerdas kawak dhewe ku akeh. Ya. Kan ada orang yang mengatakan, "Wih, aku iki rezekiku lancar moga aku es loro." Lho, es telu sing rezekine koyo ngono ya akeh. Leres mboten? Bukan karena kecerdasan kita, itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, itu syukur. Kok dibuai sehat gak digunakan dalam ketaatan berarti belum syukur. Ya. Demikian insyaallah. Wallahu taala alam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Mudah-mudahan gak ada. Kalau ada monggo ditulis. Bapak jelas ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada? Ini. Syukur. Menampakkan syukur yang benar itu seperti apa, Ustaz? Tidak terjadi kesombongan. Tahaddus bin ni'mah, gitu kan ya maksudnya. Boleh kata haddus bin ni'mah, boleh. Satu, untuk memotivasi orang lain agar ikut dalam ketaatan seperti yang kita kerjakan. Boleh dalam rangka itu. Tetapi juga hati-hati. Bahwasanya kita itu dhaif, lemah. Ya, lemah kita itu. Syubhat itu datang bertubi-tubi. Hati itu gampang berbolak-balik. Boleh tahaddus bin ni'mah, itu boleh menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, boleh dalam bentuk syukur. Duwe mobil, alhamdulillah, dalam wujud syukur kita gunakan untuk berangkat ngaji. Daripada rumah nganggur kan gitu. Itu juga salah satu wujud apa? Mensyukuri Allah berikan nikmat mobil. Gunakan dalam ketaatan boleh. Tapi jangan sampai kemudian hati kita pengen dipuji oleh orang lain. Wah, jangan. Lah makanya itu hati-hati. Tipis nantinya itu. Makanya pintar-pintar ngolah hati. Jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan. Itu yang terus kita tanamkan pada diri kita. Jaga keikhlasan. Ya, tipis karena sangat tipis. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz, bagaimana cara memberikan semangat kepada anak agar mau mondok? Yang pertama, ketika kita ingin memberikan semangat pada anak untuk mondok, itu jangan nih wis kelas 6. Ngekai motivasi anak untuk semangat mondok itu ketika sejak TK. Bahkan ketika kelas 1, kelas 2 itu sudah mulai dimotivasi. Ya. Ini yang pertama. Itu sudah mulai diingatkan, Masya Allah nak, Masya Allah. Yang kedua, ya, lingkungan. Yang rumahnya dekat pondok, anaknya ajak ke pondok. Sering-sering aja ke pondok. Karena ruh junudun mujannada. Ya, al-arwah. Sing apik bakal kumpul karo sing apik insyaallah. Makanya harus mulai dibiasakan. Dan jangan pernah
Kan ada orang yang mohon maaf, nek sampeyan engko nakal tak pondok nih. Ki ora tepak ngene iki. Ya. Pondok itu bukan tempat hukuman. Makanya ketika ingin memotivasi anak, memberikan semangat pada anak agar mau mondok, jadi sejak kecil kita memberikan kalau stimulus kepada anak tentang seperti apa pondok itu, tentang bagaimana pondok itu. Dan jangan sampaikan sesuatu yang bohong. Nek pondok itu enak, jangan. Sampaikan apa adanya. Pondok itu tempat untuk nimba ilmu, untuk belajar. Dulu itu sahabat itu seperti ini. Dan jenengan juga harus sabar. Imam Asy-Syafi'i bisa demikian, itu kesabaran ibunya luar biasa loh. Isu-isu iku wis ngedusi anake, dandani anake, diterno ning nggon belajar agama. Itu ibunya Imam Asy-Syafi'i. Maka perlu jenengan sekali-kali baca kisahnya beliau. Kalau perlu beli tuh buku kecil yang ditulis oleh Ustaz Sufyan Baswedan, insyaallah hafizahullah, tentang ibunda para ulama. Itu baca itu nanti menjadi motivasi luar biasa itu. Ibunda para ulama, coba nanti dicari, dibaca-baca itu. Imam Asy-Syafi'i bisa seperti itu, gak ujuk-ujuk loh. Perjuangan ibunya luar biasa. Padahal kalau dikatakan, kalau katanya orang sekarang itu, beliau Imam Asy-Syafi'i sejak kecil sudah kehilangan bapaknya. Tuh ibunya sendiri tuh berperan ganda. Maka juga yang seperti ini kondisinya jangan berkecil hati, bersemangat. Sudah memotivasi sejak kecil nih. Loh, sejak kecil Imam Asy-Syafi'i dididik seperti itu. Ya. Hanya orang tua itu sejak kecil harus sudah mulai menanamkan pada anak. Saya itu punya murid, Masya Allah, di pondok itu ada santri yang cita-cita mau boleh relawan, Pak. Saya itu. Ya. Sekarang sudah juz 9 kalau nggak salah, 1 tahun. Mungkin bukan pokok hafal, enggak. Mungkin itu bener-bener enggak sekedar pokok hafal wis lanjut enggak. Mungkin beliau ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya. Enggak instan ini, enggak, sejak kecil. Makanya ketika ini SMP kelas 1 loh. Nek arek liyane nek SMP kelas 1 kan iso ono goyai. Alah mbok, Pak. Ini sudah punya mantep jawabannya. Ya, mantep, Masya Allah. Itu Ramadan kemarin kalau nggak salah 10 kali khatam. Jadi ini karena penanaman orang tua itu penting. Ya. Kalau anak itu ditanamkan sejak kecil tentang agama, kebaikan, tentang ini, engko lah pengen mondok, gak dikongkon lu pengen mondok. Ya. Tapi kalau anak nggak pernah diajak ke masjid, nggak pernah diajak ngaji, engko kelas ngongkon mondok, itu pada nyuruh mobil mogok loh. Saya itu bisa gelem mondok, terus alhamdulillah, perlu sujud syukur sing nemen jenengan. Karena berat terlebih di zaman ini. Apa meneh sing wis ceklan HP. Saya itu ini. Makanya kalau pengen memotivasi anak untuk mondok sejak kecil sudah mulai dibiasakan. Dan jangan lupa doa, itu yang paling penting. Ya, doa. Makanya saya itu meskipun santri wis mondok, nek mulih tak wanti-wanti. Orang tuanya kita wanti-wanti. Jangan sampai dia kembali ke circle lamanya. Engko balik abot. Nek ning omah aja cekeli HP, berarti jenengan gawekno penyakit. Ya, biasanya wong tua kan nek anake balik ke pondok kan los-losan ta. Dicekeli HP. Nah, popotan no omah gur seminggu, tapi itu dadi penyakit saat balik. Jenengan itu memberikan beban pada gurunya lagi. Oh, anake wis mampu gak nyekel HP setahun kok. Mosok sak minggu gak mampu. Nah, sekali lagi ini diantaranya yang perlu dilakukan oleh orang tua yang ingin memondokkan anaknya sejak kecil. Ayo wis dimulai. Banyak berdoa,
Kalau sudah kelas 5, ayo mulai sekarang mulai didekatkan ke masjid, mulai didekatkan kesadaran. Pentingnya pendidikan berbasis kesadaran. Ya. Ini penting, makanya di Zaid itu kita biasakan sholat tahajud itu enggak kita wajibkan, tapi alhamdulillah ya tahajud kabeh. Karena kita ingatkan, kita enggak kita wajibkan, memang enggak ono kartu kendali sholat tahajud enggak ada. Puasa Senin Kemis ya hampir semua puasa ya enggak kita wajibkan. Karena yang menjadi basic kita adalah pembelajaran akhlak berbasis pembiasaan. Alhamdulillah. Ku nek Senin Kemis ku poso wis mbok dapur ku siang wis gak masak. Ya poso kabeh, kecuali yang sakit memang. Iku wis sing sakit ae sungkan gak poso. Iki padahal kita pengajian gak mewajibkan. Nah, itu makanya ini yang harus dilakukan orang tua. Nah, kita tentunya ingin punya anak yang soleh dan solehah. Maka berjuanglah, baca kisahnya Ibunda Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan nanti menjadi motivasi buat kita dalam mendidik anak, perjuangan mendidik anak. Wis toh masya wong tuwa junjung sang jungkir ben anake apik lakoni lakonono. Bismillah. Karena itu aset akhirat kita nanti. Ya, Allah taala alam. Gak ada lagi, cukup ya? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.